Selamat siang, 22 peserta ya, 21 peserta termasuk di dalamnya ada beberapa panitia yang hadir. Ini pertama-tama aku mau ngucapin selamat datang dulu di acara webinar ya. Kayak kita sharing lifestyle berpuasa yang baik tuh kayak gimana. Aku mau ngucapin selamat datang dulu yang pertama buat Francisco Herubinua. Terima kasih sudah pemateri kita pada hari ini. Terus ada juga Kak Syakil Ahmad, selamat datang Kak, selamat bergabung bersama YIPC Jakarta. Kalau di YIPC sendiri itu kita punya salam nih. Kita salam dulu aja ya untuk mengawali acara kita hari ini. Kalau aku bilang salam Shalom, jawabannya salam Shalom ya. Teman-teman mungkin bisa open mic dulu sebentar. Yuk, salam Shalom teman-teman. Salam salam. Salam. Bagaimana puasa hari ke berapa ini? Udah hari ke seminggu mungkin ya? Udah hari ke-7 ya, mau ke-7. Masih pada semangat kan ya tentunya. Selamat datang di YIPC Jakarta. Ini aku bakalan sedikit share ya. YIPC itu apa sih? Nah ini YIPC itu adalah Young Interfaith Peacemaker Community. Dia salah satu komunitas dialog lintas agama yang untuk teman-teman para pemudi dan pemuda yang ingin merasakan berdinamika bareng teman-teman Muslim dan juga teman-teman Kristen. Nah, ini kita udah ada sejak hampir 12 tahun yang lalu. Bisa langsung aja dikepoin Instagramnya. Tapi sebelum itu, sebelum kita mulai ke acara webinarnya, kita berdoa dulu aja kali ya. Semoga kita diberi kelancaran dan semoga sesi pada siang hari ini juga bermanfaat buat teman-teman yang hadir. Ini aku minta Rauf untuk memimpin doa ya, Rauf ya, sebelum mulai. Baik. Ya, apakah suara saya jelas? Jelas. Baik, aku akan bikin doa mewakili teman-teman muslim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidni ilman warzuqni fahman. Yang qalibal qulub sabit qalbi dinik, yang qalibal qulub sabit qalbi dinik, yang qalibal qulub sabit qalbi dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Baik, terima kasih kepada Rauf yang sudah mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Selanjutnya langsung aja, nggak perlu berlama-lama. Saya langsung alihin ke teman saya, Frater David, untuk langsung berbincang-bincang dengan para pemateri kita pada hari ini. Silakan, Frater David. Terima kasih Kak Rahma untuk waktunya, tetapi sebelum saya akan mengadakan diskusi dengan kedua narasumber kita yang kece-kece ini, saya akan berikan waktu dulu kepada Ketua Panitia webinar kita pada siang hari ini karena kegiatan ini diselenggarakan berdasarkan koordinasi dari segenap panitia. Untuk itu waktu saya berikan kepada Saudara Dirus untuk menyampaikan sambutan sekaligus membuka secara resmi acara diskusi webinar kita pada siang hari ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian di acara webinar kali ini. Lifestyle puasa yang benar adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh YIPC Jabodetabek dengan tujuan yang pertama itu agar dapat membedakan makna puasa dalam konteks jasmani dan rohani, dan kemudian dapat mengenal cara berpuasa yang baik dan benar dalam setiap agama, baik Islam dan Kristen. Dan yang ketiga yaitu memberikan ruang untuk berdialog antar agama tentang perbedaan dalam hal berpuasa. Harapannya adalah agar apa yang akan kita pelajari bersama dalam webinar ini tidak disimpan sebagai pengetahuan pribadi, melainkan juga membagikan kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga terciptalah keharmonisan dalam hidup beragama. Jangan sungkan untuk mencatat poin-poin yang kurang jelas, silakan nanti ditanyakan kepada pemateri saat sesi tanya jawab. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Saudara Didus. Kegiatan kita sudah diawali dengan doa dan sambutan. Dan sambil panitia menyiapkan share screen slide, yang pertama adalah kita memperkenalkan dulu pembicara yang pertama dari kalangan Muslim. Ada Kak Syakil Ahmad. Selamat siang, Kak Syakil. Siang. Oke, baik. Selamat siang. Ini pemateri kita yang pertama, Bang Syakil Ahmad. Ini saya panggil kakak, abang, atau gimana ini? Bebas, terserah. Siap. Selamat siang, Kak. Terima kasih kepada Kak Syakil yang sudah berkenan hadir, dan juga terima kasih sebelumnya kepada seluruh panitia dan peserta sudah menyediakan waktu, dan di dalam waktu ini kita mendapatkan kesempatan yang sangat baik untuk merenungkan nilai-nilai penting dari puasa agar tidak sekedar berhenti menjadi suatu kebiasaan, tetapi sungguh-sungguh membantu kita dalam penghayatan keimanan dan keilmuan kita. Mudah-mudahan. Untuk itu pertama kita akan berkenalan dulu dengan Bang Syakil ini. Saya lihat tampilan riwayat hidupnya ini sungguh sangat profesional, sementara kami yang lain mungkin kaum-kaum tradisional. Secara singkat, Bang Syakil ini sekarang sedang menempuh pendidikan pasca sarjana di Universitas Gadjah Mada. Sudah selesai atau masih berkuliah, Bang Syakil? Belum selesai. Oh, belum selesai. Mudah-mudahan proses webinar ini bisa mempercepat proses studinya nanti. Amin. Amin. Dan pada siang hari ini, Bang Syakil akan mempresentasikan beberapa sudut pandang yang membantu kita untuk melihat puasa bukan sekedar hanya praktik keagamaan, tetapi sungguh-sungguh membantu kita memahami apa yang kita ingin raih dan kita ingin capai dengan praktik berpuasa ini. Untuk itu, saya serahkan waktu sepenuhnya kepada Bang Syakil untuk memperkenalkan kepada kita sekalian yang menjadi materinya pada siang hari ini. Kepada para peserta, selamat mengikuti diskusi, dan saya serahkan kepada panitia. Suara saya terdengar jelas ya? Jelas. Dengar. Oke. Panitia, apakah slide-nya sudah bisa? Oke. Baik, selamat siang semua teman-teman. Saya panggilannya bisa Sakel, bisa Sakil, bebas lah, pilih mana aja. Dikasih kesempatan untuk sharing sama Dedus waktu seminggu lalu lah, untuk bicara soal puasa katanya. Puasa yang seperti apa, Dus? Oh, ini dikasih judulnya lifestyle puasa yang baik. Oh, berarti sebisa mungkin gaya hidup puasa menjadi gaya hidup teman-teman itu rasanya fundamental. Maksudnya tidak hanya kekuatan spiritual maupun sosial dan natural alamiah teman-teman itu perlu diperhatikan. Makanya saya rasa ini berat, tapi kita coba ringankan sedikit melalui apa ya yang saya pernah dapatkan lah dari berbagai macam pengalaman. Salam peace, salam semuanya. Ini saya ada beberapa slide lah soal lifestyle puasa yang baik. Next. Kalau teman-teman bisa mendapatkan akses dari YouTube, dari sosial media,
dari internet, dari jurnal, artikel, dari penceramah-penceramah, mungkin banyak sekali perspektif, makna, tujuan, dan apapun soal puasa yang itu didominasi dengan nilai-nilai spiritual dari Muslim, mungkin dari teman-teman agama lain. Sebenarnya terminologi puasa sendiri berawal dari kata asyam yang katanya itu jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu menahan diri. Dari menahan diri ini kita bisa breakdown satu persatu apa tujuan menahan diri. Saya sebagai sepemahaman saya sebagai Muslim ada lima nilai yang itu menurut saya basic, itu esensial, namun dapat diterapkan untuk semua kalangan, untuk semua umat beragama, untuk semua komunitas. Bahkan saya kira teman-teman YIPC punya modal yang besar, yang cukup untuk bisa untuk punya nilai-nilai ini. Ada kontrol diri, independensi, ada refleksi diri, ada konektivitas, ada solidaritas, dan spiritual. Bayangkan satu hal saja menahan diri bisa disebarkan, bisa emanate melalui nilai-nilai spiritual yang bisa kita terapkan menjadi gaya hidup. Anak muda zaman sekarang yang memiliki modal holistik dari puasa, dari makna puasa, dari makna menahan diri, itu saya kira dapat menjadi pemuda yang paripurna, pemuda yang komplit. Apalagi teman-teman YIPC, kalau semua punya modal ini, saya kira peace itu being paradigm in the rest of our world. Oke, next. Ya, independensi. Nilai pertama dari puasa adalah kontrol diri yang merupakan bentuk independensi natural manusia dalam melakukan suatu tindakan. Dari menahan diri, kita dapat mewujudkan kekuasaan terhadap diri kita sendiri. Kekuasaan penuh terhadap apa yang kita punya, terhadap jiwa kita, terhadap rasa kita, terhadap raga kita. Yang pegang kontrol mau makan ketika siang, yang pegang kontrol mau minum es teh manis itu siapa ya? Ya teman-teman sendiri kan. Maksudnya jika independensi itu tidak ada, kontrol diri itu tidak ada, satu nilai hilang. Betapa kuatnya nilai-nilai dari puasa. Mari kita lihat puasa ini sebagai makna kemanusiaan, makna spiritual kemanusiaan yang universal. Mari kita lihat puasa ini bentuk menahan diri yang tidak hanya teman-teman Muslim punya, tidak hanya teman-teman Kristen punya, tidak hanya teman-teman Yahudi yang memiliki konsep serupa, tidak hanya teman-teman agama lain yang memiliki ide-ide tentang puasa yang sama. Mari kita lihat puasa sebagai nilai universal yang dapat memperkuat individu, orang-orang yang menganut apapun agama dan kepercayaannya. Yang kita bisa lihat adalah independensi. Menahan diri adalah satu kekuasaan penuh. Teman-teman menjadi diktator atas diri teman sendiri. Karena apa? Jika melihat Burger King di siang hari, tiba-tiba belok, berarti siapa yang kontrol tuh? Oke ya, jadi satu hal yang bisa kita lihat dari pemancaran nilai-nilai menahan diri itu adalah independensi. Oke, yang kedua adalah connectivity atau konektivitas, keterhubungan.
pemahaman saya sebagai Muslim, dalam Islam, puasa adalah sarana terbaik dalam memperkuat hubungan kita dengan Allah. Mengklik, mencolokkan USB keterhubungan iman terhadap Allah Ta'ala, itu adalah bentuk beyond purpose of our fasting. Makna yang lebih di atas dari tujuan universal, yaitu memiliki keterhubungan dengan Sang Ilahi, memiliki keterhubungan dengan Allah Ta'ala. Bagi teman-teman di umat lain, ini menjadi sarana untuk kembali menghubungkan apa yang teman-teman punya dan apa yang teman-teman miliki itu dikehendaki oleh Sang Maha Kuasa. Pada tradisi agama-agama pun puasa memiliki tempat yang spesial bagi para utusannya. Ada beberapa utusan-utusan Tuhan yang akan diberi ajaran, akan diberi nilai, akan diberi value, akan diberi prophetic aims oleh Sang Maha Kuasa. Ya ada syaratnya, salah satunya itu penahanan diri, pengekangan diri. Yang kata lain dari puasa itu yang bisa kita dapat. Dalam tradisi Jawa kuno, di Kakawin Jawa kuno, di dalam sirat pewayangan, Arjuna ingin memiliki tujuan untuk mendapatkan anugerah Sang Maha Kuasa, mendapatkan anugerah Sang Ilahi, manunggal menjadi satu dengan Sang Ilahi. Apa yang dia lakukan ya tadi, pengekangan diri, diuji, dicoba terus selama puluhan tahun untuk bersatu dengan Batara Indra. Ini yang bisa kita lihat bahwa ketika kita merasa tidak terhubung dengan yang teman-teman anggap sebagai yang Maha Kuasa, yang teman-teman sebut dengan Tuhan, yang teman-teman sebut dengan Allah, itulah yang menjadi syarat untuk manunggal terhadapnya, untuk sambung, connected with him. Itu ada syaratnya, itu tadi puasa, pengekangan diri, penahanan diri. Wah, maksudnya ini ya tadi saya bilang akan paripurna, bahkan di semua kalangan peradaban manusia, tradisi penahanan diri, pengekangan diri itu sangat akan diuji, itu akan sulit, akan mendapatkan banyak cobaan dan ujian. Nah, inilah yang bisa tersalurkan hubungan teman-teman atau teman-temannya IPC, bahwa di dalam kata peace itu, perdamaian itu, sebenarnya saya rasa ada nilai sebelum mewujudkan peace, yaitu tadi penahanan diri, pengekangan diri. Pengekangan diri apa? Dari ego sektoral, dari ego komunitas. Bisa kita lihat kalau ada dua pihak yang tidak bisa menahan dirinya, mengekang egonya, ya akan terjadi bentrok. Peace, damai akan terjadi ketika tadi pengekangan ego masing-masing pihak itu terjadi. Makanya dari beberapa syarat itu, konektivitas itu sangat perlu teman-teman punya, dan saya juga punya, karena saya dengan teman-teman pun sama, ingin berupaya untuk mendapatkan nilai kedua ini, yaitu keterhubungan. Oke, yang ketiga, ya, yang ketiga refleksi. Puasa sebagai momentum kembali berziarah ke dalam sanubari hingga pembersihan jiwa. Ada beberapa ajaran atau nilai dalam pemahaman saya sebagai Muslim, bahwa puasa sebagai pensucian rohani, sebagai pembersihan jiwa.
sebelum membersihkan segala sesuatu yang kotor di dalam diri saya, diri teman-teman, perlulah dilihat bahwa yang kotor tuh di mana aja gitu kan. Biasanya di dalam tuh yang kotor apa aja sih? Kalau kata Daeng Ahmad itu apa? Senior IPC ya. Mari berziarah ke dalam sanubari, mari berziarah ke dalam diri. Inilah bentuk salah satu nilai lain dari puasa adalah refleksi, berziarah ke dalam diri. Ke dalam apa? Hal-hal yang dalam Islam bulan Ramadan cuma 1 kali, berarti sisanya 11 bulan dalam Hijriah, dalam kalender Islam itu bukan bulan Ramadan, berarti tidak berpuasa yang sebagaimana diwajibkan. Nah, membersihkan hal-hal dari 11 bulan yang lalu itu menjadi PR besar buat saya, buat teman-teman, buat yang lain. Kadang kata Toniki, gajah besar di depan mata tak terlihat, semut di seberang laut terlihat. Inilah bentuk refleksi dari nilai-nilai kejawaan, dari nilai-nilai spiritual dalam Islam yang membuat teman-teman kembali ke dalam diri teman-teman, merefleksikan apa yang saya dapat dari puasa 1 tahun lalu, mungkin apa yang saya dapat puasa dari beberapa tahun lalu, apakah masih kotor atau sudah bersih, bahkan apa yang akan saya bersihkan dalam momen puasa kali ini. Saya kira itu nilai yang ketiga, bahwa refleksi menjadi PR besar dalam nilai-nilai puasa teman-teman. Setelah yang ketiga ada yang keempat, itu solidarity. Ya, solidaritas. Puasa sebagai bentuk keberpihakan suatu individu atau kelompok dalam memiliki rasa yang sama dengan mereka yang belum mendapat karunia. Saya mengistilahkan mereka yang belum mendapat karunia, mungkin dalam istilah lain orang-orang kaum terpinggirkan, kaum marginal, kaum yang diskriminasi oleh semua kalangan atau beberapa komunitas atau individu, bahkan orang-orang yang mungkin kurang beruntung, yang saya sebut mereka yang belum mendapat karunia. Jika sense of solidarity itu belum ada, maka dipertanyakan puasa teman-teman. Saya kira begitu ya. Teman-teman, ada teman-teman di Pakel, di desa Pakel, ada teman-teman kita di Wadas, ada teman-teman kita di Rembang, ada teman-teman aliran kepercayaan di berbagai daerah yang saya rasa mereka belum mendapat karunia. Mereka belum mendapatkan keberkahan yang teman-teman, saya kira teman-teman punya saat ini. Nah, disitulah bentuk keberpihakan kita. Puasa menjadi kita berpihak kepada orang-orang yang mungkin belum beruntung. Bisa kita dapatkan dari mana? Kita menahan lapar dari pagi sampai malam, itu adalah keberpihakan bagi mereka yang belum mendapat karunia untuk makan teratur pagi, siang, sore, pagi, siang, malam. Jadi itulah nilai dari salah satu nilai dari menahan lapar sebagai bentuk solidaritas, bentuk keberpihakan. Jadi apa ya? Puasa sebagai nilai dasar pergerakan, nilai dasar perjuangan itu sangat memungkinkan untuk teman-teman dapatkan dari sini, dari nilai-nilai solidaritas. Makanya yang saya breakdown satu persatu ini adalah nilai-nilai universal, nilai esensial yang di dalam Islam ada, mungkin bahkan di teman-teman Kristiani ada, di dalam teman-teman Yahudi, di teman-teman Hindu, bahkan di aliran kepercayaan mungkin ada. Nah, itu yang bisa saya rangkum, bahwa nilai-nilai universal itu tidak hanya milik Islam, tidak hanya nilai-nilai puasa itu tidak hanya milik Islam, bahkan mungkin semua komunitas di apapun peradaban dan daerahnya mungkin memiliki ide itu. Idenya adalah garis tengahnya adalah penahanan diri, pengekangan diri dari segala sesuatu.
bahkan dari hal yang baik pun itu bisa menjadi puasa. Puasa dari hal-hal yang baik agar apa? Agar tidak ria mungkin salah satunya. Saya kira itu nilai keempat adalah solidaritas. Yang terakhir, ya, nilai-nilai spiritualitas. Puasa sebagai bentuk kesadaran. Saya sepemahaman saya sebagai muslim, tujuan puasa dalam Islam adalah takwa. Takwa banyak terjemahannya, banyak istilahnya jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Takwa itu adalah mungkin takut, orang-orang yang takut. Takut kepada siapa ya? Takut kepada yang sang ilahi. Kemudian orang-orang yang menjalankan perintahnya, perintah ilahi, dan menjauhi larangan ilahi. Yang ketiga ini terjemahan dari ada salah satu profesor tafsir Al-Quran abad kontemporer dalam karyanya The Message of the Quran, nama beliau adalah Muhammad Asad. Takwa beliau terjemahkan sebagai for those who might be conscious with that. Bagi siapapun yang menganggap yang sadar akan perintahnya. Nah, yang takut dan sadar itu kind of different, berbeda tujuan, berbeda alur. Orang-orang yang sadar sudah pasti takut, sudah pasti tahu. Berarti orang-orang yang belum bertakwa itu berarti kan orang-orang yang belum sadar. Maka kesadaran ini yang menjadi nilai spiritualitas dari puasa. Teman-teman sadar ada beberapa perintah dalam perjanjian baru. Teman-teman sadar ada beberapa perintah dari Bhagavad Gita, ada dari Weda, dari Tripitaka. Ada beberapa perintah Tuhan, ada beberapa ethics values, ada beberapa kebajikan di dalamnya. Dan ketika teman-teman sadar, itu menjadi kunci bahwa teman-teman pun takwa dalam konteks itu. Teman-teman itu takwa, teman-teman itu sadar. Nah, kesadaran ini yang bisa kita lihat dari puasa untuk meningkatkan spiritualitas teman-teman. Saya pun mungkin saya juga sedang berusaha sama seperti teman-teman untuk sadar untuk apa? Semua hal yang saya anggap berasal dari zat yang sulit didefinisikan, zat yang abstrak, tapi memiliki pengaruh yang besar terhadap teman-teman. To be conscious, memiliki kesadaran, itulah yang saya sebut takwa. Takwa karena ini salah satu tujuan utama dari puasa, mungkin sepemahaman saya dalam Islam adalah takwa. Takwa yang which mean is to be conscious, untuk sadar. Itu saja, mungkin ada 5 beberapa nilai yang bisa kita breakdown dari nilai-nilai puasa. Yang terakhir ada gabungan dari nilai itu adalah cinta. Banyak bisa kita dapatkan, banyak bisa kita dengar dari podcast, dari YouTube, dari ceramah, dari TV One, bahwa puasa ini, bulan Ramadan ini bulan penuh rahmah, bulan penuh rahim, bulan penuh cinta. Syarat mendapatkan cinta, syarat mendapatkan rahim, syarat mendapatkan rahmat akan lahir ketika independensi itu kokoh, ketika konektivitas itu berkelanjutan. Ini nilai yang kedua apa nih? Nggak kelihatan di saya. Oh, refleksi. Refleksi diri itu berkelanjutan, keterhubungan itu tebal, keterhubungan dengan siapa? Dengan siapapun. Mungkin teman-teman sering mendengar hablum minallah, hablum minannas. Itulah, tidak hanya hubungan, tapi hubungan itu tidak satu jalur seperti jalan gang. Keterhubungan itu saya rasa harus seperti jalan tol, lebar dan tebal dan tegas. Keterhubungan itu tebal hubungannya dengan siapapun, bahkan dengan yang sang ilahi.
mendapatkan rahmat dari solidaritas yang tetap terjaga. Saya kira YIPC adalah rumah untuk solidaritas ini, rumah untuk menjaga solidaritas ini, rumah untuk menahan diri ego sektoral dari banyak sekali perpecahan yang orang-orang tidak bertanggung jawab buat. Dan yang terakhir spiritualitas yang tinggi, sadar yang tinggi, takwa yang tinggi. 5 itu akan menghadirkan love, akan menghadirkan cinta. Kalau sudah cinta, saya kira akan damai. Peace itu terwujud. Cita-cita teman-teman YIPC itu menjadi sangat possible untuk bisa dijadikan paradigma, bisa dijadikan gerakan, bisa menjadikan apapun hal yang luar biasa. Saya kira itu beberapa hal-hal yang bisa kita dapatkan, bisa kita renungkan. Saya juga, marilah kita coba mengusahakan ini, mengupayakan ini, karena dalam tradisi teman-teman aliran kepercayaan, kejawen, Sunda Wiwitan, Pasa, Poso itu tadi menahan diri, mengekang diri. Nah, kalau mau mutih biasanya, puasa mutih, puasa hitam, tahan diri untuk enggak makan ayam, enggak makan perkedel, enggak makan boba, enggak makan kroffel, enggak makan apa lagi. Cuma nasi dan air putih tok. Itu diuji selama 40 hari untuk kita tadi, apapun tujuannya. Itu it can be defined as a fasting, sebagai poso, sebagai puasa. Saya kira itu yang bisa saya sharing sama teman-teman. Saya sangat senang sekali siang ini bisa bisa kembali sama-sama kita berefleksi akan nilai-nilai yang bisa kita dapatkan dari yang kita sebut puasa. Ada beberapa kutipan-kutipan dari tradisi-tradisi agama dunia soal puasa. Ini dari Parita Suci, dari tradisi teman-teman Buddha. Kemudian ada apa lagi? Saya lupa tuh. Nah, ada teman-teman dari Konghucu di Sisu bab 7. Kemudian dari Bhagavad Gita, dari teman-teman Hindu di bab 18 ada perbuatan korban suci, kedermawanan, dan lain-lain. Kemudian ada dari teman-teman tradisi Yahudi, ini sepenggal dari beberapa perintah tentang yang kita sebut puasa. Kemudian dari teman-teman Kristiani, mungkin jika ada salah kutip atau salah tulis, langsung teman-teman koreksi aja, langsung Frater David aja nanti yang meluruskan. Kemudian ini ada dalam Islam di Quran surat Al-Baqarah. Ya, teman-teman tahulah, bisa dilihat di mana aja lah, nggak usah saya jelaskan. Saya kalau saya ceramah di sini ya enggak levelnya gitu, maksudnya saya apa sih dari Ustadz Adi Hidayat, saya apa sih dari Ustadz Abdul Somad, dari Ustadz kondang lain. Mending teman-teman kalau mau mau melihat ceramah-ceramah yang tentang puasa, bisalah teman-teman akses. Di sini kan saya hanya berusaha mendapatkan nilai-nilai hal-hal lain dari yang kita sebut puasa. Saya kira itu teman-teman. So glad to be here. Saya senang untuk nanti kita bisa tanya jawab. Salam peace, salam semuanya. Selamat siang. Oke, kita kasih reaction. Terima kasih untuk Bang Syakil Ahmad. Kasih reaksinya mana? Oke. Terima kasih banyak untuk materinya yang luar biasa. Kemarin saya lihat tengok-tengok di Jakarta Post, benar apa yang disampaikan oleh Bang Syakil bahwa nilai-nilai perdamaian dalam puasa ini menjadi penting, karena di sini dua berita bertolak belakang. Yang di atas itu tentang solidaritas orang-orang Kristen yang membagikan makanan untuk berbuka di Blitar, sementara di bawah perang Ukraina. Nah, tadi Bang Syakil sudah mengantar kita pada nilai-nilai puasa yang kalau saya garis bawahi itu ada 5 nilai seperti Pancasila. Yang pertama ada kontrol diri,
secara universal sebagai sebuah nilai universal, artinya tidak hanya agama tertentu, tetapi hampir semua agama dan tradisi memilikinya. Dan yang kedua, upaya untuk tetap terkoneksi dengan Sang Ilahi, membuat koneksi kita dengan ciptaan itu menjadi relatif, dan koneksi kita dengan Sang Ilahi menjadi mutlak. Yang ketiga adalah refleksi yang diperoleh sepanjang tahun. Makin tahun berpuasa, diharapkan kehidupannya makin bertakwa. Yang keempat, ada nilai solidaritas yang ditunjukkan kepada orang-orang yang memang berkekurangan, yang berkebutuhan. Dan nilai kelima adalah nilai spiritualitas. Itu perwujudan dari sebuah nilai yang universal yang tadi mengikat kita dengan sesama maupun dengan Tuhan. Itu 5 nilai yang kami dapatkan. Terima kasih banyak Bang Sakel. Teman-teman yang mau bertanya, harap tunggu kesabarannya di bagian akhir karena pertanyaannya akan kita berikan setelah pemateri yang kedua. Nah, kalau tadi Bang Syakel berbicara bertolak dari nilai-nilai, kali ini dengan pemateri yang kedua, Frater Franco, kita akan berkenalan dengan nilai-nilai ini, tetapi dalam wujud yang nyata, yaitu seorang tokoh bernama Mahatma Gandhi. Dan tokoh Mahatma Gandhi ini adalah satu tokoh yang luar biasa, menghayati puasa sampai pada titik membebaskan bangsanya dari penjajahan. Dan itulah yang ingin kita raih dalam webinar kita kali ini, bagaimana puasa itu dibawa pada nilai yang lebih tinggi, yang lebih luhur untuk membebaskan manusia dari keadaan dari ketidakadilan dan keadaan tidak beradab. Dan kesempatan berikutnya langsung saja kita setelah mendengarkan pemaparan dari Bang Syakel, sekarang kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Frater Franco, mentor saya beberapa tahun yang lalu, dan dia akan sendiri memperkenalkan diri. Baik, kepada Frater Franco, waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, selamat siang semua. Terima kasih untuk kesempatan ini. Bagi teman-teman yang menjalankan puasa, semangat ya, pasti bisa. Oke, sekedar informasi bahwa bagi yang Katolik, ini sudah memasuki minggu akhir. Setelah minggu ini kami selesai puasa, jadi kita saling mendukung satu sama lain sampai selesai. Oke, perkenalan diri saya dari Sumba dan sekarang lagi di Filipina menjalankan studi saya. Itu nanti lebih detailnya kalau memang perlu. Oke, langsung saya minta panitia bagikan share. Ya, sebelum mundur lagi. Oh, ke atas. Dari awal. Oke, saya lanjutkan sambil menunggu panitia menyiapkan slide-nya. Jadi, Frater Franco ini sekarang sedang studi teologi di Filipina untuk menyelesaikan pembinaannya sebagai seorang calon imam Katolik. Kita mendoakan dia supaya studinya lancar. Dan terima kasih Frater sudah mengingatkan bahwa teman-teman Kristiani, khususnya teman-teman Katolik, sedang memasuki pekan suci, yaitu masa-masa terakhir dalam rangkaian puasanya. Baik, Frater Franco, ini slide-nya sudah jadi. Silakan disajikan kepada para pendengar. Ya, baik. Untuk memberikan pemahaman awal, saya pendekatannya lebih ke praktis ya. Kalau yang tadi sangat mendalam sampai ke spiritualitas, saya hanya hal-hal yang praktis saja. Oke, lanjut. Pertama saya ingin memperkenalkan bagi mungkin yang belum tahu bagaimana orang Katolik itu berpuasa. Ya, silakan. Pertama puasa kami itu makan sekali kenyang. Makan sekali kenyang dalam artian kami tetap makan 3 kali. 3 kali, tetapi 2 kalinya itu ya paling bubur aja atau kopi aja atau air saja. Yang lainnya lanjut seperti biasa kali kenyang. Lanjut. Selain kami menjalankan puasa pada
2 hari dalam setahun itu menurut hukum gereja, tetapi kalau memang mau dibuat sepanjang tahun pun boleh sebenarnya. Jadi pada hari Rabu Abu dan Jumat Agung. Jadi ada rentang waktu 40 hari di dalam. Ya, lanjut. Ini kami juga menjalankan pantang selama 40 hari. Tadi contohnya Mas Syakil itu bicara soal motif. Itu contoh dari pantang yang kami lakukan. Jadi memang tidak sama sekali tidak makan, tetapi makan pun tidak benar-benar makan normal. Ada pantangan-pantangan yang dipilih sesuai dengan keadaan dari orang yang berpuasa. Lanjut. Ya, jadi ini belum tadi. Ya. Soal 40 hari. 40 hari ini adalah angka 40. Ini angka yang penting dalam agama Yahudi maupun Kristen, karena ini mengingatkan kembali soal masa-masa di awal ketika bangsa Israel mengalami eksodus dari Mesir, keluar selama 40 tahun, berjalan di padang gurun juga, Nabi Nuh di dalam bahtera, dan juga Yesus sendiri menjalankan puasa selama 40 hari. Jadi itu penyebab kami menjalankannya selama 40 hari dari Rabu Abu sampai Jumat Agung. Lanjut. Oke, jadi ini pendasaran biblisnya atau mungkin secara teologis, lihat apa yang menyebabkan, apa yang mendorong kita berpuasa dalam iman Katolik. Bahwa pertama-tama bukan karena menyesal atau sadar bahwa saya itu bersalah, tetapi pertama-tama karena sadar bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh kasih. Hanya selama ini tidak sadar, akhirnya sekarang sadar, lalu menjalankan puasa, bertobat kembali supaya tinggal dalam kasih Allah. Jadi pertama-tama bukan, saya nyesal dulu, bukan. Ada yang mengasihi saya, hanya saya tidak sadar. Sekarang saya kembali kepada kasih Allah itu, tetapi bagaimana caranya? Dengan bertobat. Jadi landasan awalnya itu adalah Allah yang maha kasih. Tersadar, lalu kembali. Jadi bukan saya kembali supaya dikasih Allah, karena Allah sudah benar-benar pertama-tama mengasihi, lalu kemudian baru kita menyadari dan kembali. Lanjut. Jadi apa yang dimaksud dengan pertobatan dalam iman Kristen itu adalah turning back, jalan berpulang, kembali kepada kita, kembali kepada Tuhan, kembali kepada hakikat kita sebagai anak kesayangan Tuhan. Maka ketika kita mengatakan bahwa kita ingin bertobat, pertobatan itu bukan hanya soal memperbaiki hidup, tetapi benar-benar sadar bahwa saya ini spesial, cinta. Setelah itu baru berpulang. Dalam perjalanan pulang itu adalah jalan pertobatan. Ya, lanjut. Sekarang ini penjelasan konteksnya, bahwa dalam puasa Katolik itu bukan melulu tradisi. Kita melaksanakan puasa bukan karena supaya kita mendorong kita apa yang memberikan kita penjelasan bagaimana kita harus berpuasa, dengan menyadari bahwa ini bukan hanya karena tradisi. Karena ini sudah jadwalnya kita laksanakan, tetapi pertama-tama karena memang ada dorongan dari dalam, ada dorongan dari hati sendiri memang untuk bertobat. Jadi kendati ada misalnya bulan tertentu, tanggal tertentu yang ditetapkan, tapi tidak membatasi bahwa puasa ini dijalankan di hari-hari yang lain, dijalankan di tempat-tempat yang lain. Karena itu berasal dari hati dan bukan hanya tradisi. Lanjut.
Maka berikutnya, puasa itu bukan hanya melulu soal fisik. Kita berpuasa ya pada dasarnya, basicnya itu makanan. Tetapi dalam iman Katolik kita juga mengenal apa yang dinamakan dengan pantang. Maka pantang itu tidak hanya soal makanan atau hal-hal yang menyangkut fisik, tetapi juga soal mengurangi waktu menonton atau memakai gadget supaya lebih fokus untuk berdoa, mengurangi gosip, mengurangi ngomongin orang. Jadi puasa sebenarnya seperti yang dikatakan oleh teman-teman dari panitia di YPC ketika mereka memberikan penjelasan bahwa ada hal spiritualnya, ada makna spiritual dari tindakan-tindakan fisik yang kita lakukan. Maka keduanya itu adalah sebuah kesatuan, saling terkait satu sama lain. Ketika kita berpuasa, apa yang termasuk di dalamnya adalah secara fisik dan spiritual. Lanjut. Berikutnya, puasa itu bukan soal kalkulasi ya. Jadi ketika kita berpuasa seharusnya dalam iman Katolik ya, kita tidak bisa hitung-hitungan begitu. Saya sudah puasa dari hari ini ke hari ini, maka ya seharusnya saya mendapatkan rahmatnya yang seperti ini, berkatnya seperti ini, atau karena saya sudah bayar di sini buat itu di sana, maka seharusnya Tuhan tidak terlalu memperhitungkan bagian yang ini. Jadi benar-benar kalau kita berpuasa seharusnya tidak dalam apa yang ada dalam bayangan kita adalah untuk menghitung-hitung, oh saya sudah berbuat baik seperti ini, maka Tuhan seharusnya memberikan balasan seperti ini. Maka ketika kita berpuasa, apa yang harus timbul adalah ketulusan, bukan matematika atau hitung-hitungan, kalkulasi satu dengan yang lain. Lanjut. Berikut, ini kaitannya dengan yang sebelumnya, bahwa ketika kita berpuasa itu bukan, saya pakai istilah di sini, gratifikasi, supaya mendapat berkat gratifikasi. Jadi dasar dari ketika kita berpuasa, alasannya adalah supaya kita dapat berkat, seperti melakukan gratifikasi. Saya buat ini deh supaya saya dapat yang itu. Tetapi benar-benar, karena pada dasarnya seperti yang saya katakan pada awal tadi, tidak perlu dibuat itu pun kita sudah dicintai oleh Tuhan, sudah dilimpahkan berkat. Maka ketika kita berpuasa, ketika kita berpantang, tidak dalam koridor pemikiran bahwa ini supaya Tuhan jangan marah, ini supaya saya dapat lebih lagi. Tapi kalau memang dari awal kita sudah dicukupkan, hanya kita yang tidak sadar, maka ketika kita berpuasa sebaiknya tidak dalam pemikiran bahwa saya ingin supaya dapat lebih banyak atau supaya Tuhan lebih perhatian. Tapi memang benar-benar dari hati bahwa tidak perlu buat itu pun Tuhan sudah sayang. Tetapi sebagai anak yang menyayangi Tuhan, sebagai orang yang menyayangi Tuhan, sebagai hambanya, saya melakukan ini dari hati. Membuat pertobatan dari dalam hati, bukan karena ada maunya. Ya, lanjut. Ini maka apa yang perlu kita tanamkan dalam pikiran kita ketika kita berpuasa dalam sebagai sebuah lifestyle. Apa yang perlu kita pikirkan, bahwa puasa itu adalah ungkapan cinta. Seperti tadi juga Mas Syakal sudah beri dalam materinya, bahwa puasa itu adalah tanda cinta kita kepada Tuhan, juga tanda cinta kepada sesama. Karena ungkapan yang paling baik dari sebuah puasa adalah dengan membatasi diri dari ketergantungan yang lain, untuk menyatakan bahwa saya ini miliknya Tuhan, maka sebagai tanda cinta saya menolak hal-hal yang
material duniawi dan menyatakan bahwa saya mencintai Tuhan. Tanda cinta saya itu dalam bentuk puasa. Dalam Katolik kami menjalankan puasa dan juga pantang, tetapi pantang misalnya mutih tadi atau tidak rokok selama 40 hari, tidak ngopi selama 40 hari, tidak makan pakai sambal selama 40 hari. Tidak hanya seperti itu, tetapi apa benefit uang yang seharusnya dibelikan untuk rokok tadi, dibelikan makanan, belikan snack, belikan pulsa tadi, itu dikumpulkan dan didermakan. Maka ketika kita menjalankan puasa dan pantang selama 40 hari, tanda cinta kita itu, puasa kita itu sebenarnya tidak pernah benar-benar memiliki dimensi personal hanya diri sendiri atau hubungan saya dengan Tuhan saja, tetapi juga hubungan dengan sesama. Maka ketika 40 hari selesai, orang lain juga mendapatkan dampak dari puasa saya. Uang yang tadi disisihkan, tidak membeli rokok selama 40 hari, itu nanti diberikan kepada mereka yang miskin dan membutuhkan. Maka puasa dalam pandangan Katolik itu memiliki dimensi sosial atau pada orang lain juga. Maka kita mengungkapkan cinta kita kepada Tuhan dan juga mengungkapkan cinta kita kepada sesama lewat puasa yang kita lakukan selama 40 hari. Lanjut. Ya, ini tadi sudah ditekankan oleh Mas Syakil juga. Ternyata kami juga, ya saya pakai istilah di sini, self mastery. Maka terlepas dari hal-hal mungkin spiritual seperti itu, dengan berpuasa kita menunjukkan bahwa kita itu pribadi yang utuh, pribadi yang mampu mengendalikan diri kita sendiri. Kita mampu mengatakan tidak, mampu mengatakan ya cukup sampai di sini. Sekarang saya akan mengarahkan diri saya kepada Tuhan. Saya tidak akan makan selama dari jam ini ke jam ini. Saya mampu menjalankan itu karena saya memiliki keutuhan diri. Maksudnya bahwa saya mampu mengendalikan diri saya sendiri. Saya adalah Tuhan untuk tubuh saya. Dan dengan itu saya mengarahkan tubuh saya pada Tuhan. Dan juga bahwa ini menunjukkan bahwa kita benar-benar di satu sisi adalah pribadi yang utuh, otonom, mampu mengatakan tidak. Tapi di sisi lain menunjukkan bahwa kita adalah pribadi yang selalu bergantung pada Tuhan. Bahwa memang hidup itu tidak hanya terdiri dari makanan atau kebutuhan hidup kita, tidak hanya terpenuhi dari hal-hal materi, tapi juga dari sisi spiritual, bahwa Tuhan juga melengkapkan hidup kita. Maka kita menjadi tergantung kepada Tuhan. Jika kita menjalankan puasa, dengan demikian kita menyatakan bahwa kita adalah pribadi yang utuh. Yang kedua, kita adalah pribadi yang terkoneksi dengan Tuhan, yang bergantung pada Tuhan, yang tidak bisa apa-apa kalau tidak dikehendaki oleh Tuhan. Seperti itu. Ya, lanjut. Nah, ini kata-kata yang saya temukan di Facebook. Puasa tanpa doa itu diet. Kalau puasa tanpa amal kasih itu namanya ngirit. Jadi puasa, doa, dan amal kasih harus berjalan bersamaan. Kira-kira ini adalah dimensi sosial dari puasa dan pantang umat Katolik. Lanjut. Nah, ini yang tadi Dr. David katakan, bahwa belajar dari Mahatma Gandhi, puasa itu bisa menjadi sebuah kekuatan sosial. Bahwa itu bisa menjadi senjata yang sangat kuat untuk menyatakan, untuk memberikan
menunjukkan bahwa seseorang itu mampu untuk melalui setiap tantangan hidupnya. Tidak harus dengan memamerkan bahwa saya kuat, dengan menunjukkan bahwa fisik saya hebat, tapi Mahatma Gandhi bersuara dengan puasa. Maka sebagai peacemaker, kita yang ada di forum ini, yang benar-benar menginginkan kedamaian, puasa Mahatma Gandhi bisa menjadi contoh bagi kita bahwa segala sesuatu yang kita inginkan atau ketika sesuatu tidak mampu saya lakukan, ada banyak cara. Salah satunya dengan berpuasa. Maka puasa tidak pernah hanya orang bilang praktek sederhana atau ya untuk diri saya sendiri. Tidak ada orang yang tahu. Tetapi puasa itu bisa menjadi senjata yang sangat kuat dalam kehidupan sosial untuk mewujudkan keadilan, kedamaian sosial. Karena dengan mempraktekkan puasa, kita menunjukkan bahwa kita adalah penguasa diri kita. Seseorang tidak bisa menguasai yang lain. Kalau pertama-tama dia tidak menguasai dirinya sendiri. Dengan menjalankan puasa, dengan menghidupi puasa kita sehari-hari, kita bisa menunjukkan kepada sesama, kepada semua orang jalan menuju kedamaian. Menjadi peacemaker. Lanjut. Ya, ini ungkapan dari Gandhi bahwa puasa benar-benar bisa menjadi senjata yang sangat kuat untuk menyuarakan apa yang kita inginkan, suara-suara sosial kita. Lanjut. Oke. Nah, jadi dengan menjalankan puasa, Mahatma Gandhi mengatakan bahwa kita menunjukkan cinta kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Saya kira itu saja presentasi dari saya. Maaf kalau kurang jelas, nanti kita lanjutkan di sesi tanya jawab. Terima kasih. Ya, terima kasih Frater Franco sudah memaparkan materi yang sangat lengkap. Ini saya sambil baca sambil share screen juga sambil baca-baca. Oh iya, saya dapat pengalaman, dapat pengetahuan lagi terkait puasa dari Mahatma Gandhi. Ternyata Mahatma Gandhi kata-kata yang sebijak ini terkait puasa. Gitu. Mungkin nunggu Frater David dari kamar mandi mungkin. Teman-teman ada yang mau langsung bertanya ya sekarang ya? Oh ya, sudah balik ya. Yes. Maaf. Tadi ada gangguan teknis. Terima kasih Frater Franco. Mana reaksinya untuk Frater Franco? Nah, itu tadi kita sudah mendengarkan pemaparan materi tentang cara berpuasa ala orang Katolik dan juga kaitan antara puasa dengan nilai-nilai perdamaian yang tentunya menjadi visi bagi kita di komunitas YIPC. Itu terima kasih. Kalau saya garis bawahi bahwa dalam ajaran Katolik puasa itu memiliki hubungan yang tak dapat dipisahkan dengan doa, kemudian dengan pertobatan dan dengan amal kasih. Nah, kesatuan nilai-nilai ini yang menjadikan puasa itu menjadi tidak sekedar diet seperti yang tadi disampaikan, ataupun tidak sekedar ngirit, karena puasa memiliki dimensi yang tadi sudah dijelaskan baik oleh Bang Syakil Ahmad dan juga oleh Frater Franco. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Frater atas pemaparan materinya dan menambah wawasan kita mengenai lifestyle puasa yang baik. Nah, berhubung kita di sini ada sekitar 43-an peserta bersama dengan panitia, jadi silakan teman-teman mencerna kembali materi yang sudah disampaikan, dan bagi yang ingin bertanya, silakan raise hand
kemudian menyebutkan nama dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Kepada Bang Syakil Ahmad, kepada Peter Franco, dan kalau ada juga kepada saya mungkin. Tidak. Itu silakan, baik teman-teman yang mau bertanya, kedua narasumber kita standby untuk menjawab pertanyaan yang akan disampaikan. Baik, yang mau bertanya, kalau belum ada mungkin saya dulu ya, kepada siapa ini? Bang Syakil. Tadi nilai-nilai yang disampaikan, nilai-nilai puasa yang sudah disampaikan itu ada 5, dan mungkin soal sisi etis ya dari puasa itu apa, kalau bisa disampaikan secara singkat, mungkin dimensi etis dari puasa, artinya puasa itu punya nilai etis yang seperti apa, mungkin itu coba saya tanyakan kepada Bang Syakil. Baik. Ya, sebenarnya nilai-nilai etis yang bisa kita lihat dari orang berpuasa adalah puasa itu kan personal, hanya teman-teman yang tahu dan yang ditujukan. Mungkin teman-teman muslim puasa untuk Allah Ta'ala. Hanya dua pihak itu yang tahu. Makanya itu tertutup rapat, terjaga. Sehingga keterjagaan itu, tertutup rapat itu, hal-hal yang personal itu menjadi salah satu yang bisa dikatakan etika berpuasa, bahwa puasa tidak menunjukkan bahwa saya berpuasa, puasa tidak menunjukkan, tidak mengombar-ngombar bahwa saya tidak makan ini, saya tidak makan dulu karena saya berpuasa. Itu kan bentuk keriaan. Nah, itu yang dijaga. Etika itu yang bisa kita lihat, bahwa puasa itu sifatnya personal, maka siapapun tidak tahu. Kalau ditanya kan, kalau ditanya Syakil puasa nggak, puasa, baru tuh orang tahu. Selama kita nongkrong segala macam, selama orang nggak nanya kita puasa, ya masih terjaga, itu tertutup rapat. Nah, itu yang bisa kita lihat dari etika-etika berpuasa, bahwa menjaga untuk tidak sampai ke hal-hal yang bersifat ria itu menjadi poin penting dari etika berpuasa sebagai pemahaman saya sebagai muslim. Saya kira itu. Baik, terima kasih kepada Bang Syakil. Kita sudah mendengarkan bahwa nilai-nilai etis dari puasa itu salah satunya adalah nilai personal kan. Puasa itu bersifat pribadi dan sebentuk latihan diri. Dan juga yang kedua adalah puasa itu nilai yang manusiawi. Kalau saya rumuskan misalnya, hanya manusia yang bisa berpuasa kan, hanya manusia yang bisa sadar untuk menahan instingnya dari makan dan minum, sementara misalnya hewan itu tidak bisa untuk berpuasa. Jadi puasa itu memiliki nilai manusiawi dan juga sisi personal. Oke, ini sudah ada masuk pertanyaan dari kolom C. Hari ini atau dewasa ini, bagaimana menanggapi kaum muda yang terus mempunyai pemikiran bahwa puasa itu akan batal jika ada gangguan dari orang lain atau hal-hal eksternal?
Oke, pertama mungkin Frater Franco dulu akan menjawab dan kemudian dijawab oleh Bang Syakil tentang sah tidak puasa. Silakan Frater Franco. Baik, dalam iman Katolik, puasa itu memang tidak terlalu buat secara ketat seperti itu, dan juga seperti apa yang Bang Syakil ungkapkan, dalam iman Katolik juga seperti itu. Puasa itu bersifat personal, maka seharusnya apa yang menjadi ditanamkan dalam pikiran kita ketika kita berpuasa adalah sejauh mana kita, niat kita, keikhlasan kita. Maka karena ukuran berpuasa seperti tadi yang saya katakan bukan kalkulasi, hitung-hitungan, saya sudah menjalankan dari sini sampai sini, tetapi kalau dalam hatinya tidak bukan dari dorongan dalam hati, maka ketika kita menjalankan itu tampak ya bisa saja sia-sia karena tidak berasal dari, tidak digerakkan dari hati, tetapi hanya melulu ikut tradisi, aturan-aturan seperti ini, tetapi bukan karena dorongan hati. Maka ketika bertemu dengan anak-anak muda seperti ini atau orang-orang yang punya pemikiran seperti ini, mungkin kita bisa menjelaskan bahwa puasa itu memang hubungan personal, maka paling tidak yang melihat hati kita Tuhan, maka ukuran atau batal tidaknya puasa ya Tuhan yang mempertimbangkan. Tetapi dorongan yang pertama dan terutama bahwa dari hati kita benar-benar ingin menjalankan puasa itu sebagai ungkapan cinta kita kepada Tuhan. Terima kasih. Baik, dari Bang Syakil, mungkin bisa menanggapi pertanyaan dari Saudara Simply. Ya. Sebenarnya apa yang saya sharing ke teman-teman itu kan bisa jadi apa ya? Bisa disebut modal, bisa disebut bekal. Bahkan sebelum berpuasa teman-teman sudah punya nilai itu, kelima nilai tadi, solidaritas, spiritualitas, refleksi, independensi dan konektivitas. Oh, itu nggak harus disuruh puasa pun itu udah otomatis. Ini kan pertanyaannya bagaimana menghadapi gangguan orang lain dari hal-hal yang eksternal. Berarti sederhana aja, tidak ada independensinya, tidak konektivitasnya nggak ada, udah dua tuh udah hilang. Spiritualitasnya mungkin dipertanyakan, mungkin tidak memiliki rasa solidaritas. Contohnya sebagai saya sebagai Muslim nggak solider, nggak memiliki solidaritas sama teman-teman Muslim yang berpuasa yang lain. Itu udah 3 tuh hilang. Berarti apa? Berarti bukan dibilang gagal sih, berarti nggak ada aja gitu. Tidak ada independensi, tidak ada konektivitas, tidak ada solidaritas. Berarti itu yang hilang. Yang hilang itu kan sederhananya. Kalau ada gangguan yang membuat kita terganggu puasanya, saya kira ya itu aja sih, karena tadi sepakat sama Frater Franco bahwa puasa ini sangat personal, berarti gangguan dari luar mengganggu personal yang kita berkuasa penuh atasnya gitu, berarti hilang, terganggu. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Luar biasa penyampaian dari kedua narasumber kita menjawab pertanyaan dari Saudara Simply. Terima kasih banyak, Brother Simply sudah bertanya. Dan sudah ada masuk lagi pertanyaan yang berikut, tetapi sebelumnya saya terus mengundang teman-teman untuk jangan takut bertanya, jangan takut berdiskusi, karena untuk itulah forum ini diadakan bagi kita sekalian. Pertanyaan berikut, saya mau bertanya pada Frater Franco. Pertanyaannya spesifik.
Apakah ada kisah menarik dari para orang suci mengenai puasa? Begitu juga dengan Kak Syakil. Maaf, Kak Syakil juga turut ditanya. Adakah kisah yang bisa dibagikan mengenai kehidupan salah satu nabi yang berkaitan dengan lifestyle puasa yang benar? Terima kasih. Baik, dari Frater Franco dulu, silakan. Ya, kalau soal kisah sebenarnya banyak ya, bisa karena kitab kami juga mengisahkan tentang nabi-nabi sebelum kedatangan Yesus. Jadi bahkan sejak zaman Israel itu sudah ada kisah-kisah soal mereka yang menjalankan puasa. Ya banyak ya, salah satu kisah adalah Nabi Elia dalam kitab Perjanjian Lama. Dalam kisah Nabi Elia, dia sedang dalam perjalanan, lalu tidak mau makan sama sekali. Tidak mau makan, akhirnya Tuhan sampai mengirim malaikatnya, kamu harus makan, dan kalau tidak kamu tidak akan kuat dalam perjalanan ketika dia bersiarat ke gunung untuk bertemu Tuhan. Maka lewat malaikat dia diberi makan, dia makan, setelah itu mampu menjalankan puasanya selama 40 hari, dan di sana dia menemukan Tuhan dalam puasanya. Juga kalau kisah yang lain ada Tuhan Yesus, dia juga berpuasa selama 40 hari. Sebelum memulai karyanya dia berpuasa. Bahkan dalam puasanya itu dia mengalami 3 godaan. Paling tidak itu yang tercatat. Jadi ada pertama dia digodai oleh iblis. Nah, kan engkau Tuhan, silakan ubah semua batu-batu di sini jadi roti. Karena engkau kan anak Allah, maka kamu akan gampang saja dengan kekuatan. Tetapi Yesus menjawab iblis itu. Dia berkata, enyalah engkau iblis, karena manusia itu bukan hanya hidup dari roti saja, tetapi dari sabda Allah, dari apa yang dikatakan oleh Allah sendiri. Lalu dia dibawa ke hubungan bait Allah. Di sana setan kembali menyatakan, ya lemparkan dirimu ke bawah, karena engkau kan anak Allah. Dan juga ada yang tertulis dalam kitabmu bahwa Allah akan mengirim malaikatnya supaya bahkan kakimu tidak terantuk pada batu. Tetapi Yesus berkata, inyalah engkau iblis, karena ada tertulis jangan mencobai Tuhan Allahmu. Lalu yang ketiga, godaan yang ketiga, Yesus dibawa ke puncak gunung lalu memperlihatkan kemuliaan dunia, kemegahan dunia, lalu setan iblis mengatakan, semua itu akan diberikan kepadamu asal engkau menyembah kepadaku. Lalu Yesus menjawab, inyalah engkau iblis, karena ada tertulis hanya kepada Tuhan engkau harus menyembah. Itu paling tidak kisahnya. Masih banyak kisah yang lain kalau nanti datang-datang. Maksudnya dalam tahun-tahun yang lebih ke sini pun banyak kisah orang-orang suci seperti itu. Tapi apa yang penting adalah itu menjadi motivasi bagi kita untuk menjalankan, karena mereka bisa, seharusnya kita juga bisa. Yuk, bisa yuk. Baik, langsung saja Bang Syakil. Ya, baik. Sebenarnya yang saya mengetahui beberapa kisah, yang pertama tadi yang saya sampaikan soal Arjuna, karena apa ya, dalam istilah pewayangan Dewa Indra adalah sebagai bapak spiritualnya Arjuna, bahwa kerinduan Arjuna terhadap bapaknya itu enggak kayak kita tinggal nge-WA ke bokap, enggak kayak kita tinggal pulang ke rumah. Ada syarat yang harus dia tuju untuk manunggal terhadapnya. Salah satunya itu berpuasa, menahan diri, mengekang diri. Dari apa? Karena Arjuna dihadapkan terhadap satu kondisi bahwa berjalan di antara ribuan bidadari. Itu adalah ujian bagi Arjuna untuk
tadi mencapai indera, mencapai dewa indera, mencapai bapaknya, itu diuji untuk menahan diri, mengekang diri dari apa ya istilahnya, dari distraksi bidadari yang ribuan. Itu salah satu kisahnya. Yang kedua, yang maha suci Buddha, ketika Buddha duduk bertapa di bodhisattva, di apa ya, di pohon bodhi itu, beliau kan duduk dan nggak ngapa-ngapain gitu, bertapa aja sampai apa, sampai mendapatkan ilham, sampai mendapatkan wahyu. Dari beberapa kisah yang bisa kita lihat bahwa puasa ini salah satunya untuk mensucikan tadi orang-orang yang akan dipilih, para nabi-nabi. Nabi-nabi ini dipilih untuk dikasih beban yang sangat besar, dikasih apa ya, dikasih wahyu, dikasih nilai, dikasih ilham, dikasih apapun yang bersifat, yang sifatnya langsung turun dari sang ilahi. Begitupun dengan Nabi Musa, untuk mendapatkan perintah Tuhan, beberapa perintah Tuhan tadi, Musa diwajibkan untuk apa ya, mendiam diri, mendekap diri. Begitu juga dengan Nabi besar Nabi Muhammad SAW bertapa di gua untuk mendapatkan wahyu pertama dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bisa kita lihat dari orang-orang yang akan dipilih ini, orang-orang yang bisa kita sebut nabi ini, disucikan rohaninya dulu sebelum mendapatkan beban, sebelum mendapatkan tanggung jawab yang langsung dari Tuhan. Itu harus bersih dulu. Makanya yang dekat aja lah teman-teman, yang kita bisa apa ya, yang kita bisa dapatkan, bisa kita ambil teladannya dari orang-orang terpilih ini adalah ketika teman-teman bersih, teman-teman suci, kan mau masukin apa aja enak. Gelas boba udah penuh, ditaruh kopi kan hancur tuh. Ke gelas bagus lah, bersih, nggak ada apa-apa gitu, taruhin boba kan enak, bisa diminum. Saya kira itu yang bisa, ya yang dekat aja lah, yang teman-teman dan saya juga bisa upayakan. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Itu sudah jelas contoh-contoh yang diberikan sebagai model untuk berpuasa. Kemudian ada pertanyaan dari Saudara Herbert Olan. Dari pemaparan materi ini ada ide tentang hati yang secara pribadi terkoneksi dengan yang ilahi. Mengapakah manusia yang terkoneksi dengan yang ilahi itu terdistraksi atau terganggu dengan hal-hal yang bukan menjadi hal yang utama? Mohon pencerahannya. Itu dari Saudara Heri, dia mempertanyakan mengapa manusia yang dikatakan tertarik pada yang ilahi ini kok masih bisa-bisanya terdistraksi oleh hal-hal eksternal. Itu terima kasih. Mungkin dari Dr. Franco dulu. Ya, pada dasarnya ketika berpuasa pasti ada tantangan-tantangannya. Kalau tidak menantang ya, jangan sebut puasa lah. Jadi itu juga sebenarnya adalah bagian dari formasi atau pembentukan diri. Ketika kamu bisa melalui tantangan-tantangan itu, bisa melampaui setiap distraksi-distraksi yang ada, menghilangkan kebiasaan-kebiasaan kamu yang lama, itu kan akan menaikkan level kamu. Jadi itu tantangan-tantangan itu seharusnya tidak menjadi fokus kita, tapi fokus kita untuk bisa melewati atau melampaui tantangan-tantangan yang ada. Maka ketika berpuasa, fokus kita memang bukan pada distraksi gangguan-gangguan itu. Kita tidak boleh fokus pada itu, tapi nilai dari niat dari apa yang kita mau berikan itu yang harus menjadi fokus kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Sakai. Baik, dari Mas Herbert ya. Iya benar, dari Mas Herbert Olan tentang
pertanyaan mengapa ya? Baik. Banyak yang saya dapatkan sebagai muslim bahwa manusia itu tempatnya lemah, manusia itu tempatnya lupa, manusia itu tempatnya ketidakpastian. Dari sinilah yang bentuk upaya untuk meredam ketidakpastian, bentuk upaya untuk meredam kelemahan, upaya untuk meredam hal-hal yang membuat kita goyah. Yaitu puasa. Maksudnya gini, ketika satu aja teman-teman sudah punya konektivitas, teman-teman sudah punya keterhubungan, siapapun yang mau ganggu yang nggak bakal goyah tuh orang. Maksudnya saya punya teman dari, bahkan bukan dari muslim, dari teman-teman kepercayaan, manusia biasanya gitu, dia ke hutan jam 1 malam, di Gunung Lawu. Ya, bisa teman-teman carilah, banyak hal-hal yang bisa teman-teman sebut mitos atau yang angker-angker. Apa yang mau dia lakukan? Dia melakukan ritual di Gunung Lawu di jam 1 malam di belantara gunung. Untuk apa? Mendapatkan konektivitas, mengkoneksi dia dengan alam. Yang dalam teman-teman aliran kepercayaan, alam adalah sebagai manifestasi dari Gusti Allah. Nah, dari situ aja kita bisa lihat bahwa distraksi apapun yang membuat dia ke hutan, dia nggak peduli. Maksudnya mau ada yang muncul, apakah itu di Genderuwo, Kuntiap, enggak, maksudnya sepele lah maksudnya. Karena tadi konektivitas yang dia punya, sama halnya teman-teman muslim, sama halnya teman-teman Kristiani dan semua umat berkeimanan bahwa ketika sudah punya konektivitas, sudah punya keterhubungan, itu sudah urusan teman-teman sama yang di atas, urusan teman-teman sama sang ilahi, udah bukan sama manusia, udah bukan sama teman-teman orang-orang yang mengganggu. Jadi ya tadi, kalau masih ada terdistraksi, kalau siang-siang masih beli boba, ya udah, konektivitas tuh nggak ada, nggak connect gitu kan. Itu aja paling. Baik, terima kasih kepada Saudara Herbert. Semoga menangkap ide tentang relasi yang sempurna dan juga konektivitas yang semoga sinyalnya kencang. Terima kasih Saudara Herbert, dan kita berlanjut ke pertanyaan dari Saudari Amaliah Kamil soal batasan umur. Kali ini pertanyaan ditujukan kepada hanya Frater Franco. Apa batas umur bagi umat Katolik yang wajib untuk puasa? Dan kalau puasa itu apakah ada keharusan dan apakah ada denda yang dibayar ketika orang tidak berpuasa? Frater Franco, silakan. Pada dasarnya dalam hukum Gereja Katolik, mereka yang berpuasa adalah mereka yang berusia 18 sampai 60 tahun, dan mereka yang berpantang bisa mulai dari umur 14. Tetapi itu hanya koridor secara umum, tetapi tidak ada seperti hukum yang tegas bahwa ketika kamu tidak berpuasa harus melakukan ini atau denda atau itu, tidak ada. Jadi ini benar-benar murni adalah kedewasaan iman pribadi. Kalau memang menjalankan puasa tidak akan dihitung-hitung seperti itu dalam memang, karena kadang-kadang ada orang yang terlalu radikal, maka terlalu menjalankan puasa secara berlebihan atau sampai tidak sehat untuk dirinya sendiri. Jadi gereja pada umumnya memberikan batasan-batasan minimal, tetapi untuk pergi
atau melaksanakannya lebih jauh lagi itu menjadi tanggung jawab pribadi, kedewasaan pribadi. Terima kasih. Baik, semoga Saudari Amalia Kamil mendapatkan insight dari jawaban Frater Franco. Berikutnya, mungkin ini pertanyaan yang sudah masuk ke dalam bagian pembahasan, tetapi mungkin sang penanya hanya memerlukan garis-garis besar untuk menangkap kembali dasar teologis dari praktik puasa. Kan tadi sudah dijelaskan dalam materi, tetapi mungkin ada baiknya untuk menanggapi pertanyaan ini, para narasumber bisa memberikan penekanan 1 atau 2 poin terkait dasar teologis dalam berpuasa. Kepada Bang Syakil, silakan terlebih dahulu. Oke, baik. Sebelumnya disclaimer dulu, saya bukan pendakwah ya, saya sama teman-teman sama pembelajar gitu. Jadi apa yang saya lihat dari dogma teologis dari Al-Quran, itu apa yang saya upayakan untuk sharing sama teman-teman. Saya buka tadi ya, penjelasan di Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ada 2 syarat sebagaimana diwajibkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran bagi teman-teman Muslim. Harus beriman dulu, kemudian berpuasa, lalu tujuannya takwa. Itu yang bisa kita lihat. Anggaplah semua sudah beriman. Kalau yang belum beriman, yang nggak wajib kan, itu logika sederhana lah. Anggaplah semua teman-teman semua sudah beriman, maka wajib. Karena apa? Dasar kita berislam, dasar kita beriman adalah Al-Quran dan hadis bagi teman-teman Muslim. Jadi dasar teologisnya itu. Hadirnya agama adalah menghidupkan perintah-perintah yang dari Allah Ta'ala itu. Jadi apakah bisa dikatakan perayaan salah satu bagian dari tradisi agama? Jadi menghidupkan pesan-pesan Al-Quran itu sudah menjadi tradisi, sudah menjadi sudah termasuk di dalam Islam, sudah termasuk dalam agama. Jadi nggak usah capek-capek untuk memisahkan puasa itu tradisi, nggak usah capek-capek memisahkan puasa itu agama. Why not kita blur itu jadi bareng-bareng, jadi sama, bahwa puasa itu sebagai tradisi untuk menghidupkan agama, untuk menghidupkan nilai-nilai Islam. Jadi itu ya, maksudnya perintahnya jelas bahwa teman-teman beriman dulu, atau anggaplah semua teman-teman yang Muslim atau yang lain sudah beriman, maka totally 100% wajib untuk berpuasa. Satu tujuannya ya tadi, takwa. Satu hal bahwa saya sepakat yang materi Frater Franco tentang kalkulus, puasa tidak dijadikan sebagai hitung-hitungan pahala. Karena apa? Dalam Islam, hadiah puasa itu adalah Allah Ta'ala sendiri. You can imagine teman-teman mendapat redeem gitu. Redeemnya bukan pahala yang bisa dihitung. Malaikat juga punya teknologi yang bisa menghitung pahala teman-teman, bahkan dosa teman-teman. Ini hadiahnya satu, Allah Ta'ala. You can do anything with God gitu. Karena apa? Hadiahnya Allah Ta'ala sendiri gitu. Itu luar biasanya dari nilai puasa berdasarkan tadi apa yang saya lihat dari dogma, dari teologis, dari perintah Al-Quran. Saya kira itu. Baik, sekarang Frater Franco. Kalau dari perspektif Katolik, mengapa kita berpuasa? Jawabannya ya sederhana saja, karena kita mengikuti teladan Yesus sendiri. Yesus juga berpuasa. Maka dengan
Kalau kita mengatakan bahwa kita pengikut Kristus Yesus, kita juga harus berpuasa seperti dia. Apa yang contoh hidup yang dia berikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu dua jawaban untuk menjawab pertanyaan tentang dasar teologis yang sudah dibahas dalam materi, yang bisa kita rangkum dengan ungkapan keimanan kita kepada Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, karena waktu sudah menunjukkan saat yang tepat bagi kita untuk menghentikan sesi tanya jawab, teman saya Karina ini sudah sedikit gelisah. Karena itu mau tidak mau saya harus sampaikan sesi berikutnya kepada Karina untuk melakukan kegiatan games, karena apalah artinya kita melakukan puasa kalau kita tidak memiliki hati yang penuh sukacita. Untuk itu saya serahkan kepada saudari Karina. Oke, terima kasih Kak David. Suara saya terdengar jelas, teman-teman? Oke, mantap. Oke, terima kasih. Aduh, sudah di spotlight ini wajah saya. Oke, teman-teman. Silakan yang bisa on cam, silakan bisa on cam. Sesuka hati, mau lagi leyeh-leyeh, mau lagi masak, mau lagi nyuci, silahkan untuk on cam, oke? Nah, oke, mulai bermunculan wajah-wajah gelisah. Apakah yang sudah mulai lemas karena ini sudah mulai jam 3 ini, puasa sebentar lagi. Ada yang, aduh ini dari tadi nih, kayaknya ngantuk banget ini. Padahal pemateri-pemateri kita tuh kece-kece banget gitu loh. Oke, makasih yang sudah on cam. Oke teman-teman, yang mau open mic juga boleh, silahkan di sini ranahnya kita bebas, mau ada suara apapun, mau ada suara mobil, motor, mau ada suara yang manggil pun nggak apa-apa di sini, oke? Oke, saya ambil alih kepada Kakak David. Terima kasih selama tadi kurang lebih 1 jam ya Kak David, memandu acara dengan sangat sukacita, oke, dengan penuh semangat. Oke, kita lanjutkan untuk menutup sesi kita hari ini, agar ya meskipun saya juga ini agak lemas, oleng ya teman-teman, karena udah mulai jam 3, kita lanjutkan dengan sesi games. Oke, saya izin share screen. Mana ya? Oke, ini dia. Oke, nah teman-teman, gamesnya itu adalah kita, oke, sekarang semuanya silakan open mic. Ya, silakan open mic semuanya yang bisa open mic. Oke, jadi di sini. Oke, bagus. Nah, di sini teman-teman kita mulai pemanasan dulu ya. Setelah tadi kita mendapatkan banyak materi yang sangat luar biasa dari Kak Franco dan Kak Syakil, kita akan melanjutkan dengan tebak-tebakan nih. Oke, yang pertama, silakan yang bisa jawab, langsung jawab, oke? Langsung open mic. Siapakah beliau? Ayo, siapa yang bisa jawab? Iya. Siapa? Oke, betul. Ini adalah Kak Cia. Betul ya? Oke, yang selanjutnya siapakah ini? Handphone siapakah ini? Oke. Betul. Betul. Selanjutnya, siapakah beliau? Syakil. Oke, betul, Kak Syakil, narasumber kita siang ini. Selanjutnya, siapakah beliau? Telinga siapakah ini? Ratel Franco. Oke, betul sekali. Selanjutnya, siapakah senyuman ini? Profil Pak Jokowi. Pak Jokowi. Oke, Bapak Jokowi kita tercinta. Selanjutnya, siapakah ini? Bukan yang saya. lagi hype nih, yang mau ada konser di Indonesia. Justin Bieber. Justin Bieber. Oke, mantap. Selanjutnya, siapakah ini? Ada yang kenal? Vicky Prasetyo. Vicky Prasetyo. Oke, betul sekali. Vicky Gladiator Prasetyo. Oke. Masih mau? Masih Kak. Oke. Siapakah ini? Saya. Betul sekali. Izin saya ambil dari Instagram ya Kak Rauf ya. Selanjutnya, siapakah ini? Ada yang tahu?
One Piece. David. Nah, betul. Selanjutnya apakah ini? Logo. Logo apa? Logo YIPC. Logo YIPC. Oke, terima kasih teman-teman. Itu adalah pemanasan kita ya setelah kita mendapatkan banyak asupan materi. Oke, selanjutnya bisa di mute dulu teman-teman. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan memulai dengan the real games ya. Oke, di sini rules-nya adalah silakan unjuk tangan siapa yang akan menjadi volunteer ya. Saya nggak akan dulu memberitahu apa gamesnya. Yang jelas ini gamesnya sangat-sangat membutuhkan membutuhkan kata-kata yang teman-teman punya. Gitu. Silakan ada yang menjadi volunteer ya daripada cuma leyeh-leyeh gitu kan, daripada hanya mendengarkan gitu. Silakan ada yang jadi volunteer atau tidak nanti saya tunjuk. Oke, ada nggak nih? 1, 2. Oke, silakan raise hand yuk. Kakak-kakak panitia boleh, kakak-kakak peserta boleh, kakak-kakak narasumber juga boleh. Oke, nggak ada? Oke, saya tunjuk ya. Dipersiapkan kepada, oke siapa itu? Kak Bonventure Jody. Nah, Kak Jody. Kak Jody, gimana Kak Jody? Mau? Mau ya? Mau dong, Oke. Nah, sudah di spotlight. Oke. Nah, rules-nya adalah, Kak Jody, kita akan bermain sambung kalimat. Oke. Udah pada lumrah Pak ya? Sambung kalimat itu gimana? Oke, Kak Jody, saya pastikan dulu koneksinya aman. Aman? Oke, jadi sambung kalimat itu nanti teman-teman yang akan menjadi volunteer itu membuat satu kalimat dari kata yang saya berikan. Misalnya, saya kasih contoh dulu ya Kak Jody dan teman-teman. Misalnya saya kasih contoh kata-kata dangdut misalnya ya. Dangdut. Harus membuat kalimat dari kata dangdut. Misalnya saya, ketika saya mendengar lagu dangdut, saya otomatis akan berjoget. Saya gitu ya. Oke. Nah, kata terakhir dari yang saya sebutkan adalah joget. Nah, oke. Siap ya Kak Jody? Kak Jody silakan buat kalimat dari kata joget. Yuk, 1, 2, 3. Joget bisa dikatakan sebagai separuh dari diriku. Tanpa joget, siapakah aku ini? Oke, kata terakhirnya adalah ini ya. Apakah dengar? Dapat ini ya. Ini, kata ini. Ini. Oke, terima kasih Kak Jody. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Herbert Olan. Silahkan Kak Herbert Olan untuk open mic dan melanjutkan dengan kalimat yang ada kata-kata ininya. Silahkan. Belum terdengar Kak? Kak Herbert. Oke, masuk aman. Yuk, 1, 2, 3. Ini Bapak Budi katanya. Ini Bapak Budi. Oke. Kata terakhirnya adalah Budi. Oke, terima kasih Kak Herbert Olan. Akan dilanjutkan oleh Kak. Mohon izin kepada Kak Franco. Silakan Kak Franco. Budi Doremi adalah penyanyi favoritku. Terakhir. Oke, mantap. Terima kasih Kak Franco. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Fazrul. Kak Fazrul, silahkan. Apa tuh? Kalimat dari kata ku. Ayo Kak Fazrul. Kita akan bersama. Oke. Banyak yang sama. Latarmu. Oke, mantap. Latarmu akan dilanjutkan oleh Kak Steph. Oke, Kak Steph, silahkan. Latarmu. Yuk, kalimatnya. Steph, suaranya membisu. Latarmu. Suaranya belum terdengar, Kak Steph.
Gimana? Coba. Oke, masuk. Oke, sudah. Latarmu. Oke, latarmu ya. Gimana? Ayo, kalau enggak ini dapat punishment nih Kak David, ya enggak Kak David? Oke. Oke. Latarmu ada lambang YIPC. Latarmu ada lambang YIPC. Oke. Untuk yang terakhir adalah mohon izin Kak Syakil. Silakan Kak Syakil. YIPC. Monggo. YIPC adalah rumah bagi kita semua. Oke, terima kasih semuanya. Hebat yuk, open mic. Silakan beri reaction. Terima kasih semuanya. Oke, saya kembalikan. Terima kasih. Sesi game setelah berakhir saya kembalikan kepada Kakak David. Silahkan. Wah, terima kasih Kak Karina untuk mengantar kita dalam suasana penuh sukacita untuk menyambut sedikit lagi waktu berbuka. Untuk itu, nanti setelah ini akan ada acara foto bersama, dan dari tempat yang pertama saya selaku moderator menyampaikan permohonan maaf apabila ada pertanyaan yang belum dijawab. Itu tanggung jawab dari pemateri untuk menjelaskan kepada yang bertanya. Kemudian terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang sudah setia hadir hingga akhir sesi ini. Luar biasa, teman-teman telah menyediakan waktu, tenaga, dan perhatian. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih banyak. Kemudian untuk panitia atas kerja kerasnya selama kegiatan ini. Dan yang terakhir, terima kasih setinggi-tingginya kepada para pemateri kita yang luar biasa. Ada Kak Syakil Ahmad dan juga Frater Franco, SDB. Untuk itu kita doakan agar segala studi, segala karya mereka dapat berjalan dengan baik, dan juga demikian pula terjadi pada kita sekalian. Baik, sekarang kita akan open cam dan kita akan melanjutkan ke acara yang paling penting dari seluruh acara, yaitu foto bersama untuk dokumentasi. Foto bersama ini akan dipandu oleh yang memiliki wewenang. Silahkan. Saya yang akan foto ya. Oke, semuanya mari kita berikan untuk difoto. Oke, Carson Love. 3, 2, 1. Sebentar. Ada benar. Oke, yang kedua. 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman sudah foto. Semoga tersimpan dengan rapih. Halo Kak Sate. Baik, terima kasih Kak Ru'uf sudah memandu kita dalam acara foto bersama, dan kenangan kita akan selalu abadi sampai nanti kita berjumpa lagi, entah di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Untuk itu, tanpa perlu berpanjang kata lagi, kita akan serahkan acara ini kepada tangan MC kita yang kece-kece, Saudari Rahma. Silakan mengambil mic dari tangan saya. Untuk itu, selamat sore dan selamat menunggu waktu berbuka. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya langsung tutup. Maaf karena karamanya tidak ada. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Segenap panitia sudah saya sampaikan terima kasih dan permohonan maafnya. Semoga diterima dengan baik. Dan kita akan lanjutkan lagi di sesi webinar-webinar lain yang tidak kalah menarik dengan nilai-nilai perdamaian yang ditawarkan oleh komunitas YIPC Indonesia. Kepada semuanya saya ucapkan terima kasih dan selamat sore. Yuk, open mic. Terima kasih. Terima kasih. Thank you.